Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bedah satu teks renungan singkat nih. Judulnya Hari 6, Janji Kemenangan dari Tuhan. Menarik. Dan kita fokus ke subjudulnya, Penderitaan yang Sementara. Sumber utamanya tuh dari kutipan 1 Petrus 5 ayat 10a. Nah, yang bagian sesudah kamu menderita seketika lamanya itu ya. Tepat. Nah, misi kita sekarang ini kita mau bongkar gimana sih teks ini pakai ide penderitaan yang sifatnya sementara ini sebagai kunci gitu buat nemuin harapan pas lagi sulit. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Oke, yang menarik di sini ya, teks ini tuh langsung ambil frasa kunci tadi, seketika lamanya. Dan itu dijadikan semacam jaminan loh. Oh, jadi bukan sekadar kata penghibur biasa gitu ya? Bukan. Ini jadi fondasi argumennya. Teks ini seolah bilang, penderitaan yang Anda alami sekarang, seberat apapun rasanya, itu ada batas waktunya. Ada akhirnya, kalau dilihat dari kacamata yang lebih besar. Itu titik awalnya. Oke. Nah, terus teksnya ini kan menghubungkan pemahaman sementara ini dengan apa yang disebutnya perspektif kekal. Ya, itu dia. Ini bagian yang menurut saya krusial banget. Biasanya nih kalau kita lagi menderita gitu, asalnya kan dunia sempit, waktu berhenti kayak nggak akan pernah udahan. Betul. Semua pernah ngerasain lah ya. Iya kan? Nah, teks ini kayak nawarin semacam zoom out mental gitu. Jadi dengan ngelihat kesulitan sekarang ini cuma sebagai bagian kecil aja di garis waktu yang panjang banget, kekekalan katanya sih, bakal muncul harapan baru. Persis. Perspektif kekal ini fungsinya kayak ganti lensa kamera gitu. Anda nggak menyangkal kalau penderitaan itu nyata di depan mata. Nggak menyangkal. Tapi Anda melihatnya dalam konteks yang jauh lebih luas. Nah, menurut teks ini, perubahan cara pandang inilah yang jadi bahan bakar buat numbuhin ketekunan. Ketekunan ya, sifat. Daya tahan gitu. Iya, daya tahan. Jadi bukan soal kekuatan super atau apa, tapi lebih ke kemampuan psikologis kita buat gak nyerah. Kenapa? Karena kita ngelihat kesulitan ini cuma kayak musim aja. Oh, bukan kondisi permanen ya? Betul. Bukan kondisi permanen yang nentuin seluruh hidup Anda. Logikanya kan jadi, kalau ini cuma sebentar dalam skema besar, ya udah, saya bisa bertahan lah, gitu. Jadi inti pemikiran teks ini tuh harapan itu bukan cuman emosi pasif yang ditunggu datang ya. Tapi bisa jadi hasil dari sebuah strategi kognitif. Bisa dibilang begitu. Dengan secara sadar meskipun ya pasti sulit ya, kita membingkai ulang penderitaan itu sebagai sementara. Terus kita kayak aktif bangun otot ketekunan kita. Benar. Tapi jujur aja nih ya, bukankah ini kedengerannya lebih gampang diomongin daripada dilakuin pas kita lagi benar-benar di tengah badai, kayak agak mengecilkan rasa sakit saat itu nggak sih? Itu poin yang valid banget. Dan seringkali jadi tantangan terbesarnya ya, buat menerapkan gagasan ini. Teks ini juga, saya rasa nggak bermaksud meremehkan beratnya penderitaan kok. Oke. Kamu menderita, itu diakui. Tapi fokusnya itu ada pada janji yang menyertainya. Janji apa tuh? Janji bahwa penderitaan itu nggak absolut, nggak abadi. Jadi mengadopsi perspektif kekal ini bukan berarti menyangkal rasa sakit, tapi lebih ke latihan spiritual dan mental. Latihan ya? Iya, latihan yang dianjurkan teks ini sebagai pegangan. Ini dibingkai sebagai jaminan pertama dari Tuhan. Jadi kayak jangkar di tengah badai. Bukan sihir yang ngilangin badai seketika. Oke. Jadi lebih ke menemukan kekuatan di dalam kesulitan itu ya, bukan cuma nunggu badainya lewat. Tepat, itu dia. Jadi ini lebih soal kemana arah fokus kita pas lagi susah gitu ya. Ngerti. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Inti dari penyelaman kita kali ini ke teks renungan ini adalah sebuah gagasan yang cukup kuat sih menurut saya. Cara kita membingkai atau memahami penderitaan kita, khususnya dengan meyakini itu sebagai sesuatu yang seketika lamanya, itu bisa secara fundamental mengubah cara kita menjalaninya. Dan juga daya tahan kita menghadapinya. Betul. Jadi ini bukan soal ngilangin rasa sakitnya, tapi lebih ke menemukan makna dan kekuatan di dalamnya lewat cara pandang tadi. Iya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Ini diadaptasi dari pokok renungan pribadi di sumbernya. Oke, apa tuh? Coba deh, pikirkan satu tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang. Benar-benar spesifik ya. Oke. Terus gimana kalau Anda coba, ini sebagai latihan sadar aja.
melihatnya lewat kacamata seketika lamanya. Gimana maksudnya? Memandangnya sebagai sesuatu yang, ya meskipun sekarang rasanya berat banget, mungkin menyita seluruh perhatian Anda, tapi pada akhirnya akan jadi bagian dari masa lalu Anda dalam gambaran besar hidup Anda. Oke, sebagai sesuatu yang akan berlalu gitu ya? Iya. Nah pertanyaannya, bagaimana perspektif itu kalau Anda bisa pegang sebentar aja, mungkin mengubah cara Anda mendekati tantangan itu hari ini? Atau bahkan, langkah kecil apa yang jadi mungkin Anda ambil selanjutnya? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam mungkin ya.